Warna merah, kuning, hijau, dan hitam. Jadi pemasangannya merah, kuning, hijau di langit yang hitam. Langit yang hitam gitu ya. Nah, karena mendung ini yang merah itu kalau pabrik yang lama produksi, kalau EKG yang lama ini merah didepankan di tangan kanan. Nah, tapi yang sekarang banyak EKG yang diproduksikan monocolor. Monocolor itu satu warna. Ada yang putih semua, atau abu semua gitu. Nah, kalau seperti itu kalian jadi jangan terpaku hanya pada warna, tapi ada simbol atau lambangnya di sini. Di sini ada huruf R. R artinya right. Ya. Ada juga yang menuliskannya RA, right arm, artinya lengan kanan. Meskipun di ini warnanya enggak merah gitu ya. Ini contohnya, misalnya ini huruf kanji. Mau aja huruf R kayak gitu ya. Nah, ini huruf R, benar ya? Ini enggak R. Nah, R ya ini ya. Ini huruf R yang di sini, ini huruf kanji, huruf Jepangnya R. Bono coro kok. Ah, ini huruf ro nih, pas ro ya. Bono coro Pak ya. Terus kemudian merah, kuning itu di L. Nah, left arm atau huruf L di sini. Ini huruf apa? L. Ini huruf apa nih? L ya pasti ya. Ini huruf L ya. L kanji gitu ya. L. Terus atau LA, left arm ya. LA tapi enggak selalu butut ya, L selalu bold ya. L bold. Ya, enggak selalu bold. Terus hijau. Yang hijau hurufnya di sini apa? Coba dilihat. F. Foot ya, atau foot ya. Atau yang lain ada yang menyebutkan LL. Left leg ya, LL, left leg gitu ya. Ini hurufnya hijau, warnanya hijau. Terus kemudian yang ini hitam. Ini tulisnya apa? Kanji. Ini huruf N. N ya. Ini N. N itu netral atau G. G itu ground ya. Bisa N, bisa G. Ingat-ingat ya. Nah, kalian kalau misalnya pas lagi menggunakan elektroda yang keluaran terbaru yang warna itu monocolor, sebenarnya ini mau ditukar-tukar kayak gini nggak masalah karena warnanya kan sama semuanya. Yang penting kalau yang G ground ditaruhnya di kaki kanan, terus misalnya yang RA diletakkan di tangan kanan. Misalnya ini menggunakan yang elektroda yang kayak gini kan warnanya sama semuanya ya, kita jangan hanya berpaku merah kuning hijau ya. Kayak gini dipasang di sini juga nggak masalah. Yang penting ini kabelnya RA di tangan dipasang di tangan kanan gitu ya. Ini biar lebih nanti saja minta tolong itu dipasangkan dengan pasalnya tuh dipasang. Terus dipasang nanti itu sama Pak hijau ya. Nah, terus setelah itu kita ada persiapan juga pakai apa ini namanya gel ada beberapa macam. Ada gel yang ultrasound. Ini ultrasound itu dipakai buat apa? USG ada ya, USG. Terus kemudian ada juga gel yang khusus untuk EKG. Ada juga gel yang general lubrikan, misalnya contohnya kayak buat pasang NGT, pasang kateter gitu ya. Nah, kalau untuk EKG sebenarnya ya kalau ada gel EKG itu lebih baik, tapi kalau tidak ada pun asal yang penting bisa menghantarkan listrik. Cairan NaCl boleh atau Aquades juga boleh, air keran juga boleh. Misalnya pakai kasa gitu ya, pakai kasa ditempel terus kemudian dihisapkan ke sini atau ke kulit juga boleh begitu ya. Atau kalaupun nggak ada lagi pang mati misalnya pakai apa? Jigong cuk ya. Aja itu ya di sensor itu ya, sensor. Itu mengandung listrik itu aja. Itu lebih tajam listriknya. Karena rumusnya H2O kan kayak gitu ya. Terus ini dipasangnya apakah harus di pergelangan tangan? Nah, karena ini kan kecil kayak gitu ya. Kalau dipasang di lengan ya bisa sih cukup, cuman nggak etis juga. Ini kan ada bajunya juga, harus bersentuhan langsung dengan kulit begitu ya. Kalau dipasang di kaki, di paha kayak gini ya kan, gede banget dan harus terpasang langsung ke kulitnya tuh ke kulit. Kalau di paha ini kan celahnya harus diatasin lagi. Nah, nggak usah ya. Sekedar pengetahuan, kalau nanti kalian misalnya di ICU itu pasiennya dipasang C-space. C-space itu nggak pakai ini. C-space itu di dada, jadi selebar benik ini paling ya, benik
atasnya jantung. Jadi di dada di sini juga boleh, di dada kiri juga boleh. Kalau yang kaki berarti di bawah di sini juga boleh, atau di sini juga boleh, gitu ya. Jadi yang penting berada di bawah jantung, gitu. Mohon maaf kalau misalnya pasien yang diamputasi, amputasi tangan, amputasi kaki, nggak punya kakinya, ya maka dipasang di sini juga boleh. Kalau misalnya pakainya gini nggak ada cispasnya gimana, misalnya di bangsal gitu ya, ya ini dicubitin aja sedapatnya kulitnya mana, gitu ya. Yang penting benar kanan, ya posisi kanan, misalnya gini, ini kan ground, ditaruh di kaki kanan gitu ya, dan ini nyentuh ke kulit. Terus gelnya ini kalian pastikan, misalnya begini, dipasang gelnya di sini cukup 1 tetes aja. Nah yang ada elektrodanya, yang ada logamnya, yang begini. Sebenarnya dibalik juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang nggak usah diratain. Yang penting yang kena gel, jangan naruh gelnya di sini tapi kayak gini. Nah, ya pada belum percuma gitu ya. Oke, silakan cewek-cewek ini latihan masang merah, sorry. Merah, kuning, hijau. Tuh. Pasang yang biru. Yo. Nih, pasang. Nah, pasang. Gini aja nggak sih mencetnya biar nggak. Ini kalau masang begini, kabelnya begini nggak apa-apa Pak? Kabelnya begini ya dirapiin dong. Video melulu ya. Kalau temen lu tenggelam, kamu ambil HP dulu ya. Setelah itu diupload baru. Iya. Itu ya. Ini tolong dong dibenerin. Bocah-bocah. Dibenerin dulu. Diambil dulu nih, diambil. Lepas. Bukan ini yang Ini jangan ditarik dulu. jangan tarik dulu, ini lepas duluan. Dapat apa lah? Bola. Pakai bikin status. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan di elektroda prekordial. Prekordial ada berapa kabel lu? Prekordial ada berapa kabel lu? Ya, ingat V1 dipasang di mana? Kanan, linea, atau garis, parasternal kanan, ya. Nah, kita untuk menghitungnya dipasang dulu. Masuk bukan, ya. Ya, pasangnya di. Nah, kita masuk ke C1. C1 atau V1 sama aja ya. Ini kalau di sini pakai C1 ya. Kalau yang di buku mungkin V1 ya. Nggak masalah, ada pabrik yang tulisnya V1, nggak masalah. Dan warnanya jangan terpaku pada merah ya. Ini merah, kuning, hijau, terus urutan yang 3 ini saya juga nggak hafal. Tapi yang penting ini tulisan C1 begitu ya. C1 letaknya di mana? SIC 4 parasternal kanan. Ini menghitungnya, ini kan scapula, apa namanya, clavicula. Nah, di bawah clavicula ada costa 1. Setelah costa 1 di bawahnya Goa ini adit ya, pisau. gini, jepang. Ini costa 1. Di bawah costa 1 itu baru namanya SIC 1. Ya. Jadi costa 2. Di bawah costa 2 baru SIC 2. Caranya kita pakai 2 jari ini untuk menandai. Nih, clavicula bawah costa 1. Costa 1 itu jendol. Dan diglong baru SIC 1. Terus bawahnya ke bawah lagi SIC 2. Ini jadi tidak berdua. SIC 4 bukan C4, awas ya. Ini setelah itu, setelah kita ketemu, tangan kita jangan terus dinandain dulu gitu, tandain di sini. Gel mana? Nah, ya. Dong, privacy kalian ya. Ya, SIC 4. Ini parasternal. Parasternal tahunya dari mana? Kita
Samping tulang, Pak. Samping tulang ya. Kemudian yang ini C1 ya. Kemudian C2. Boleh kita pasang dulu nggak Bapak? Nah, dalam beberapa referensi, ini C2 nih. Dalam beberapa referensi, sejajar lurus dengan puting. Tapi dalam beberapa hal juga anatomi setiap orang beda-beda. Mohon maaf kalau yang udah naik-naik nggak bisa buat jadi standar. Ya, putingnya udah turun. Ya, betul. Laki-laki pun kalau yang badannya gemuk, six pack, suka atletis kayak gitu, dan yang tipe kurus tinggi ini relatif berada di bawah, jadi nggak bisa jadi standar universal. Tetap kalian hitung secara manual, gitu ya. Jelas? Nah, ini setelah C2 kita setelah C2 berarti C berapa? C4 lah privasi. C3 berada di antara C2 dan C4. Ya, dulu orang mudeng sikil lengup. Ini C4 terletak di mana C4? SIC5 linea mid clavicularis sinistra ya. Linea mid clavicularis sinistra kita bisa menghitung dari ini. Itu di jari kelingking seperti ini. Maka jari titik tengah kita kan ini Sensor. ini ilmiah ini loh, ini ilmiah. Sensor. Nah, maka kita luruskan. Tadi kan ini SIC4 ya. SIC4 tinggal lanjutin aja SIC5 di sini. Nah, dari tengahnya tadi diperkirakan tapi ya yang tepat kayak gitu. C4. C4 di sini, setelah C4 C3. Terus ya bisa loh. Udah dasani nemen loh kebetulan. Ini terus kemudian nyari setelah C1 2 3 4 C6. Di mana? Di Letaknya aksila tengah. aksila, mid aksila. Sebelah horizontalnya C4. Kan aksila. Nah, di sini ini ketiaknya dilurusin mengikuti garis dari C4. Kan sudah terangkan waktu kuliah, ini kosta makin ke belakang kan makin melengkung. Kita mengikuti garis lengkungnya. Nah, ini kebetulan yang enggak melengkung amat. Jadi di sini. Di sini. Mam, ketemu apa? Nah, kelihatan. Kamu tempelin coba. Dipencet dulu. Ya. Terus C5 berada di antara C4 dan C6. Nah, ya. Oke, setelah itu kita masuk ke alatnya. Oh, Imam ada wasiat terakhir? Enggak ada. Woi, yang lain? Jauh. Rekam apa namanya kameranya ke arah alat EKG-nya. Nah, nih. Ini kan kabel sudah perhatikan semuanya. Kabel sudah dicolokin ke listrik ya. Ini kedip-kedip. Tapi layarnya belum nyala. Kita tetap pencet tombol on atau powernya. Nah, sulit gitu ya. Setelah bunyi, terus kita klik tombol next di sini. Klik tombol next. Oke. Nah, setelah itu, ini ada tut heart rate terdeteksi. Heart rate terdeteksi di tut lah di sini ada tanda lope di sini. Lope. Ya di sini heart rate-nya berapa? 74. Dan ada lead-nya lead 1 dan lead berapa? 2 ya. Setelah itu kita klik tombol start. Nah, tombol start dan tombol stop di sini dalam satu tombol. Nanti kalian setelah klik tombol start sabar dulu hitung berapa detik. 1 2 3 4 5 6 sampai ini keluar kertasnya. Contoh begini, klik tombol start, diam dulu. 1 2 3 4 5. Nah, ini kan keluar
hitung tua kapat manam stop. Nah gitu ya. Oke. Selama pemeriksaan nanti pasien juga nggak boleh sedikit ngomong atau lihat atau bergerak bergeser-geser, nggak boleh. Diam aja ya, Bang. Ntar kamu punya kesempatan, tenang aja. Terus setelah itu, ini kan lead 1 ya, lead 1, lead 2. Setelah itu lead 3, lead 4. Siapa yang mau nyoba? Silakan. Leli, klik tombol next dulu. Next dulu. Ini kan jadi lead berapa, Lel? Dan APR. Klik tombol start. Tunggu tua kapat manam. Nah, 1 2 3 4 5 6 stop. Nah, nanti kalian ketika ujian kalau pas biasanya panik ya. Ini klik tombol start, terus aduh kok belum keluar, dipencet lagi. Akhirnya malah stop gitu ya. Nggak keluar hasilnya. Iya, malah nggak keluar, makanya sabar dulu. Makanya mencetnya yang mantap gitu. Tut sampai ini keluar ditunggu 7 detikan ya kira-kira. Setelah ini AVR, selanjutnya siapa yang mau klik? AVL. Ya, silakan klik tombol next dulu. Next dulu, AVL, AVF ya. Terus start. Start. Terus tunggu tua kapat manam 7. 1 2 3 4 5 6 stop. Nah, terus selanjutnya kameramen boleh kamu. Saya. Iya. Nah, klik tombol next, apa V1 V2. Klik print, start. Tunggu tua kapat manam. Nah, keluar. Tua kapat manam cukup. Stop. Terus selanjutnya siapa? Yang mau turun ini turun ajruk. Tangannya cindi. Siapa yang mau nyoba? Ayo cepetan. Ya cepetan nih langsung. V3. Ya, V3 V4 start. Tunggu. Tua kapat manam 7 keluar. 1 2 3 4 5 6 stop. Nah, terus satu terakhir ya turun sini anjlok bagian ya. Ya. Klik next. Ya, next. V5 V6 ya, start. Ya. Ya, tunggu tua kapat manam. Keluar. 1 2 3 4 5 6. Klik stop. Nah, terus udah ya. Terus kita beri kesempatan pasien juga untuk mencet sendiri gitu ya. Boleh gerak, Pak? Maka dari itu nanti kita bandingin. Nah, bandingin. Oh, dibandingin kalau dia Imam, kamu tangannya buat lemes banget. kamu lihat nggak di sini? Yang ini. Angka berapa? Ini klik next dulu, Mam. Klik next dulu. Next dulu ini. Ini next dulu. Nah, itu next. Ini kelihatan nggak, Mam? Lead berapa? Error. Lagi satu kali lagi. Nah, lead 1 2 ya. Ada heart rate-nya. Ini makin cepat nih karena dia bergerak. Terus setelah itu kamu klik start. Nah, tunggu. 1 2 3 4 5 6. Nah, Oh iya. nah, ada perbedaan tuh 2 3 4 5 6 stop. Nah, gitu udah. Bisa paham ya, Mam ya? Klik tombol next, lead-nya berapa? Start gitu ya. Setelah itu stop. Oke. Nah, ini pengukuran EKG sudah selesai, Pak Imam. Kemudian selanjutnya kita bereskan alatnya. Terus kita matikan. Matikan. Terus dicabut, dibersihin. Nah, dilap. Di WK pas. Itu yang di dada copot-copot. Copot bantuin. Ya, copotin. Pak, ininya kalau misalkan kepegang ngaruh nggak ya? Ini. Itu Iya. kalau nggak ke pasien ya enggak. Oh. Kalau hubungannya sama yang ini tadi kan ada dihitung 6 detik tadi terus di Iya. stop. Kalau misalkan nggak di stop gitu? Ya terus. Ya nyampe kiamat juga terus gitu. Sampai habis kiamatnya Bapak. Ya nganti bodol lah Oh iya. Berarti kalau misalkan itu cuma kertasnya cuma kayak 5 detik diberhentiin gitu nggak apa-apa? Iya, kan kemarin kita di kuliah udah kalau irregular pakainya 6 detik. Oh iya. Nah, Oh iya. Ya nanti disobek ya. Bentar, nanti disobek itu terusin dulu. Cabut kabel diganti jari kalian. Dibuka, Bro. Oke. Nah, akan saya terangkan ke kalian. Ya, nanti.